lupa cuci tangannya. Selamat pagi anak-anak. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, supaya kita tetap dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita berdoa dulu, yang dipimpin oleh salah satu teman kita. Terima kasih. Sebelum kita memulai pelajaran, siapa teman kita yang tidak hadir pada hari ini? Oke, mudah-mudahan mereka tidak ada yang sakit ya, supaya bisa melanjutkan pelajaran seperti biasa yang kita laksanakan di sekolah ya. Supaya tetap semangat, marilah kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yang dipimpin oleh si Rika. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau. Semuanya tadi sudah sarapan? Sudah. Semuanya sehat? Sehat, Bu. Apa kabar? Baik, Bu. Baik. Untuk itu, supaya semangat lagi, mari kita sama-sama melaksanakan tepuk PPK. Tepuk PPK. Baik, silakan duduk. Sudah semangat kan? Oke. Sekarang Ibu bertanya dulu, mengingatkan tentang pelajaran kita sebelumnya. Apakah anak-anak kami masih ingat tentang pembelajaran kita sebelumnya? Tentang perkembangbiakan pada tumbuhan? Apa itu? Perkembangbiakan generatif, bagus. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Sebelumnya kita telah mempelajari tentang perkembangbiakan pada tumbuhan, yaitu secara generatif. Nah, pada hari ini kita belajar tentang tema 1, yaitu selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Sebelumnya, yang harus anak-anak kami kuasai hari ini adalah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, setelah mengamati video nanti ya, anak-anak kami harus bisa mengidentifikasikan cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan manfaatnya dengan benar. Nomor 1. Kemudian nomor 2, sebelum Ibu menerangkan, kita lebih dahulu simak dulu PowerPoint yang Ibu tampilkan. Coba dulu kelompok 3. Kelompok 3, baca dulu yang terdapat dalam PowerPoint. Kalian telah melihat apa yang ditampilkan dalam PowerPoint, bahwa perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif itu ada dibagi 2 ya, secara alami dan secara buatan. Nah, sekarang amati video ini supaya anak-anak kami nanti bisa mengerti tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Anak-anak, masih ingatkah kalian dengan bintang? Tadi kita telah mempelajari bahwa perkembangbiakan vegetatif alami itu ada beberapa macam. Contohnya itu secara spora. Contoh daripada secara perkembangbiakan secara spora itu tumbuhan apa? Tumbuhan paku. Nomor 2, secara umbi batang. Umbi batang, apa itu contohnya? Umbi batang. Kentang ini adalah berkembang biak secara umbi batang. Kalau kentang ini ditanam, ini sudah bisa dibagi 4. Ini ada titik-titik calon bakal tunas. Jadi perkembangbiakan secara gradik adalah contohnya pada stroberi, tumbuhan ladang kuda, dan rumput. Sekarang Ibu bagi LKPD-nya.
lembar wortel yang ada pada lembar LKPD-mu. Bagaimana cara tanaman tersebut berkembang biak? Tulis pada lembar LKPD-mu cara wortel berkembang biak. Siapa yang sudah siap? Antar ke depan. Nah, anak-anak kami telah mengamati video tadi. Apa manfaat perkembangbiakan secara vegetatif alami itu? Tuliskan di LKPD manfaatnya. Coba, siapa yang sudah siap? Sudah siap? Maju ke depan. Manfaat perkembangbiakan secara vegetatif: 1. Membantu tingkat keberhasilan tumbuh. 2. Tanaman lebih tinggi. 2. Dapat mempertahankan tanaman secara cepat. 3. Membutuhkan waktu yang singkat untuk menumbuh tanaman. Bagus, tepuk tangan untuk kelompok 3. Kemudian, yang diputar ini. Atau okulasi adalah menempelkan mata tunas dari dua tanaman yang sejenis dilakukan pada tanaman yang berbatang kayu. Nah, yang kedua tadi perkembangbiakan vegetatif buatan. Contohnya tadi apa? Melalui apa? 1. Cangkok, bagus. Stek, merunduk, okulasi. Inilah tadi perkembangbiakan buatan secara perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Nah, tadi mencangkok. Contohnya yang didapat tumbuhan yang dapat kita cangkok tumbuhan apa? Mangga. Bagus, mangga. Apalagi? Jambu. Apalagi? Jambu air. Di Indonesia mempunyai dataran rendah, dataran tinggi. Dataran rendah dan dataran tinggi. Kalau dataran yang ukurannya dinamakan dataran rendah, berapa ukurannya? 0 sampai 200 meter. Kalau dataran tinggi ukurannya dari 200 meter di atas. Bagus. Sekarang tumbuhan di Indonesia bukan hanya tumbuh di dataran rendah, di dataran tinggi pun tumbuh. Nah, tumbuhan apa saja yang tumbuh di dataran tinggi? Bagus. Kopi, cengkeh, buah-buahan. Nah, dan sayuran. Nah, sekarang di dataran rendah, tumbuhan apa saja yang tumbuh di dataran rendah? Palmia, dan tebu. Iya. Sekarang perhatikan bukunya. Di situ ada cerita tumbuhan sumber kehidupan. Baca dulu dalam hati, kemudian perhatikan bukunya. Ada berapa paragraf kah cerita itu? 5. Ada berapa paragraf? 5. Bagus, ada 5 paragraf. Sekarang tulis di lembar LKPD-mu. Ide pokok dari setiap paragraf melalui diagram yang disediakan pada lembar LKPD. Tuliskan ide pokok dari setiap paragraf pada diagram yang disediakan pada lembar LKPD. Ini paragraf pertama di sini. Ayo silakan maju. Raja. Paragraf ketiga, suaranya buat ya. Paragraf ketiga. Tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa bagam dan tonggang. Bagus, tepuk tangan. Kemudian ide pokok yang telah kamu tulis pada diagram tadi kembangkan menjadi satu cerita di kolom yang disediakan pada lembar LKPD. Kembangkan ide pokok yang kamu tulis tadi menjadi satu cerita dengan bahasamu sendiri, dengan secara runtut. Silakan.
Anak-anak kami, hari ini kita telah selesai belajar. Pelajaran yang kita pelajari pada hari ini apa saja? Perkembangbiakan secara vegetatif. Apa yang kalian ketahui tentang perkembangbiakan secara vegetatif tadi? Iya, secara alami. Perkembangbiakan vegetatif secara alami. Dibagi berapa tadi jenisnya? Ayo, 1 secara alami. 2 secara belajar. Perkembangbiakan secara alami, dan yang kedua perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan tumbuhan secara alami itu tadi ada berapa jenis? Coba mari sama-sama ucapkan. 1 orang, 2 ubi batang, ubi makan, dan berlapis. 3 hijau, 4 berlapis, 5 tunas, 6 tunas alami. Yang kedua Secara pembatas jenisnya 1 cangkok, 2 stek, 3 berunduk, 4 populasi. iya. Kemudian apa lagi yang kita pelajari? Menulis ide pokok dari setiap paragraf. Kemudian apa lagi? Mengembangkan ide pokok menjadi sebuah tulisan. Baiklah anak-anak kami, pelajaran kita hari ini kita akhiri, dan semua LKPD-nya harus dikerjakan di rumahnya. Isian yang ada Ibu bagi dikerjakan di rumah, dan pelajaran berikutnya kita mempelajari cara merawat tumbuhan. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Kita pulang, marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Tuhan. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Silakan pulang.